Making disciples, transforming lives. Shalom Bapak Ibu semua. Sukacita bisa kembali melayani di GMS Jakarta Selatan, GMS Gandaria City. Saudara, sejak kita membuka ibadah 3 bulan yang lalu, kurang lebih kita sudah genap 3 bulan, sejak bulan April. Saudara, saya belum pernah secara personal memberikan impartasi, menjelaskan seperti apa GMS dan mengapa GMS menjadi GMS dan apa yang menyebabkan GMS menjadi GMS hari ini. Dan seperti apa GMS itu, saudara. Itulah sebabnya sepanjang hari ini saya akan bicara mengenai discipleship. Dan ini tema khotbah sepanjang hari ini. Saudara, ibadat tadi pagi saya khusus bicara berkat khusus yang hanya diberikan oleh murid. Lalu di ibadah kedua ini saya akan bicara mengenai bertahan hingga akhir. Lalu umum ketiga, lebih dari sekedar kebaktian. Bapak Ibu gak cukup cuman sekedar kebaktian. Ada sesuatu lebih yang Tuhan inginkan Anda hidupi. Karena budaya bergereja di zaman modern ini, itu kadang tidak sama dengan pattern Tuhan ketika gereja mula-mula itu lahir. Itulah sebabnya, saudara, GMS hari ini, identitas kita adalah gereja sel yang apostolik dan profetik. Apa itu? Saya sedikit jelaskan supaya memperkenalkan Anda, khususnya bagi Anda yang mungkin ya baru-baru aja join dengan gereja kita. Saudara, gereja kita basisnya kelompok sel. Saudara, itu inti dari kehidupan gereja. Bukan di ibadah raya ini adalah sebagai perkumpulan atau bentuk celebration di mana semua orang berkumpul merayakan. Tapi inti kehidupan di dalam gereja itu ada di dalam kelompok kecilnya atau kelompok sel. Kenapa Gereja Mawar Sharon atau GMS itu menjadi gereja sel? Karena itulah kendaraan paling efektif untuk memenuhi amanat agung. Di dalam kelompok kecil lah kita bisa memperoleh yang namanya hubungan dan di dalamnya kita bisa dimuridkan dan memuridkan. Katakan amin. Saudara, dan bersifat apostolik berarti keberadaan gereja kita bukan sekedar eksis, bahkan komunitas kita bukan sekedar eksis, tapi kita ada karena sebuah tujuan, karena kita diutus untuk memenangkan dunia. Karena bersifat apostolik berarti ada kata apostol artinya yang diutus. Itulah sebabnya kalau Anda join di dalam komunitas kita, ketika Anda join nanti ada waktunya akan berpisah, yaitu multiplikasi. Saudara, karena memang sifatnya itu bukan hanya berkumpul dan itu tidak boleh jadi komunitas abadi. Kelompok kecil yang terus-menerus tidak mau bermultiplikasi. Itu sebabnya kita mencetak sebanyak mungkin pemimpin supaya pada harinya sebuah cell group, sebuah komunitas kecil yang sehat akan bermultiplikasi per 2 tahun. Karena sifatnya bersifat pengutusan. Lalu profetik, dari kata prophet artinya keberadaan komunitas kita itu menyuarakan kebenaran. Kita bukan sekedar eksis, tapi kita menjadi suara bagi dunia ini. Katakan amin. Dan di situ juga bersifat ada arahan atau ada tuntunan Tuhan. Itulah sebabnya komunitas kita itu tidak bisa berjalan semaunya sendiri. Pasti ada tuntunan Tuhan di balik semuanya ini. Katakan amin. Nah, itulah GMS, Bapak Ibu. Nah, mari kita langsung aja saudara masuk ke dalam firman Tuhan. Saudara, coba kita buka sama-sama Lukas pasal yang Matius pasal yang ke-24 ayat 9 sampai 10. Saudara, ada sebuah peringatan Tuhan di akhir zaman. Matius 24 mencatatnya demikian. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya kamu disiksa, kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan coba kita katakan sama-sama, banyak orang akan apa saudara? Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. 1 Timotius 4 ayat pertama, coba kita baca sama-sama. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Sampai sini. Saudara, tadi Matius berkata, banyak orang akan murtad. Timotius berkata, ada orang yang akan murtad di waktu-waktu kemudian. Dengan kata lain, Alkitab sendiri sudah menubuatkan bahwa di akhir zaman, saudara, akan muncul kemurtatan.
Dan yang pertama-tama, saudara, nggak luput itu adalah anak-anak Tuhan. Jangan pernah katakan, oh Pastor Fuji, saya tidak akan pernah murtad atau meninggalkan Tuhan. Saudara, kalau Anda berkata seperti itu, ingatlah Petrus. Petrus itu juga pernah berkata hal yang sama. Sekalipun semuanya meninggalkanmu, aku tidak akan meninggalkanmu. Bahkan aku rela mati untukmu. Belum lama dia ngomong begitu. Ayam berkokok berapa kali? Terserah ayamnya. Mau berkokok berapa kali? Gitu ya. Yes, memang Petrus menyangkal 3 kali dan setelah itu baru ada ayam berkokok. Saudara, memang ayam berkokok berapa kali menandai 3 penyangkalan itu, saudara. Tapi ayamnya mau berkokok berapa kali terserah dia. Anyway, saudara, begitu Petrus itu yakin bahwa aku tidak meninggalkanmu, tapi detik itu juga nggak pakai waktu lama, saudara, dia menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan pakai kata sumpah serapah, nggak kenal dia. Jangan pernah katakan aku nggak akan pernah murtad. Saudara, justru di titik Anda merasa kuat, disitulah awal kejatuhan saudara. Jangan pernah katakan kalau hari ini Anda setia, belum tentu 5 tahun kemudian Anda tetap setia. Kalau hari ini Anda nggak cinta uang, bersyukur. Tapi jangan pongah karena apa? Belum tentu 2 tahun lagi Anda nggak cinta uang. Saudara, kenapa? Karena nggak ada yang lebih licik daripada hati kita. Bahkan kata Yeremia, hati kita itu licik, lebih licik daripada segala sesuatu. Bahkan kapan dia membatu, kita nggak kerasa atau kita nggak tahu. Hati kita bisa melenceng dan hati kita bisa berubah. Itulah sebabnya jangan pernah katakan aku nggak bakal murtad. Aku nggak bakal meninggalkan Tuhan. Hari ini kalau Anda kuat, jangan sombong. Kenapa? Karena hati kita mudah berubah. Bapak Ibu. Nah itulah sebabnya, saudara, di Ibrani pasal 10, paling tidak ada 3 hal yang harus Anda miliki. Supaya kita ini kedapatan bertahan hingga akhir. Coba kita baca ayatnya. Ibrani pasal yang ke-10, saudara, ini ayat juga bicara mengenai waktu-waktu di mana hari Tuhan mendekat. Ayat 20 sampai 25. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, ayat 22. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab Ia yang menjanjikannya setia. Perhatikan ayat 22 dikatakan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Catat yang pertama, saudara, ini pertahanan kita untuk kita tidak kedapatan murtad di akhir zaman. Saudara, Anda perlu mendekat kepada Tuhan. Katakan mendekat kepada Tuhan. Di ibadat tadi pagi, saudara, saya bagikan mengenai satu kali murid-murid Yesus disuruh Yesus pergi bertolak ke seberang karena Yesus habis menggandakan 5 roti 2 ikan untuk 5.000 laki-laki. Kalau dihitung sama perempuan sama anak-anak, para penafsir mencatat kurang lebih kira-kira yang hadir di situ 20 sampai 40 ribu orang. Setelah Yesus pergi, ternyata orang-orang banyak itu mencari Yesus. Lalu ketika mereka mencari di seberang, mereka mendapati Yesus lalu tanya, bila mana engkau datang? Lalu Yesus langsung to the point. Engkau mencari aku bukan karena engkau melihat tanda-tanda. Maksudnya engkau mencari aku bukan karena engkau melihat tanda kemudian percaya bahwa aku Mesias. Lalu engkau submit, tunduk kepada ketuhananku. Berserah total dan mencari aku, tapi karena engkau sudah makan roti dan kenyang. Lalu di ayat itu dikatakan bekerjalah. Bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Bekerjalah untuk makanan yang, bukan untuk roti yang bisa binasa, tapi bekerjalah untuk makanan yang tidak bisa binasa. Lalu ayat-ayat berikutnya Yesus menjelaskan ketika mereka tanya, berikan pada kami roti itu, makanan itu. Lalu Yesus ngomong, akulah roti hidup.
Dengan kata lain, kata bekerjalah di situ, itu bicara mengenai kalau kita bekerja berarti ada energi, ada sebuah motivasi. Berarti energi dan motivasi hidup kita itu bukan untuk makanan yang bisa binasa, bukan untuk berkat jasmani atau roti jasmani. Tapi bekerjalah, motivasi dan energi hidupmu adalah engkau kejar Tuhan. Engkau kejar sesuatu yang bisa membangun sesuatu yang kekal, yaitu kerohanianmu. Katakan amin. Nah dari sinilah saudara, kata menghadaplah dengan apa saudara? Hati yang tulus ikhlas. Saudara di akhir zaman ini, kalau Anda nggak secara sengaja mencari Tuhan, kalau Anda nggak secara sengaja mendekat kepada Tuhan, Anda akan drifting. Saudara akan hanyut. Coba, kalau Anda ada perahu di sungai. Kalau saudara perahunya itu tidak diikat atau tidak ditambatkan. Saudara, perahu itu cukup tidak melakukan apa-apa. Cukup dengan tidak berbuat apa-apa. Perahu itu akan drifting. Perahu itu akan hanyut. Gampang untuk hanyut dengan arus dunia. Tahukah saudara arus dunia itu seperti magnet atau gravitasi. Dia akan menarikmu turun untuk menjauh dari Tuhan. Itu sudah pasti. Dunia ini dengan segala keinginannya akan binasa. Akan lenyap. Saudara, kalau Anda tidak lakukan sesuatu dengan sengaja. Mencari dan mendekat kepada Tuhan. Anda tidak akan otomatis dekat dengan Tuhan. Tapi yang ada, Anda akan otomatis menjauh. Karena arusnya itu berlawanan. Saudara, arus dunia itu selalu menyeretmu menjauh daripada Tuhan. Katakan amin. Jadi dengan kata lain, kalau Anda ingin mendekat kepada Tuhan, berarti harus ada langkah nyata yang Anda kerjakan. Saudara tidak bisa berpangku tangan atau tidak bisa diam, hanya gara-gara status kita dulu jauh musuhnya Tuhan, tapi setelah kita bertobat, kita menerima anugerah status kita dekat. Saudara, memang secara status kita dekat, tapi untuk intim, untuk dekat dengan Tuhan, ada hal-hal yang Anda perlu lakukan dengan sengaja. Ada amin. Dengan tidak melakukan apapun, Anda tidak otomatis mendekat kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, saudara, untuk menjauh, cukup Anda nggak usah lakukan apapun. Anda akan otomatis menjauh daripada Tuhan. Kenapa? Karena arus. Makanya melawan arus itu lebih sulit daripada ngikutin arus. Saudara, hal pertama supaya kita bisa bertahan sampai akhir adalah mendekat dengan tulus ikhlas. Kata mendekat dengan tulus ikhlas ini saya definisikan, saudara, banyak orang Kristen mendekat kepada Tuhan itu cuma sebatas kebutuhan. Bapak Ibu, itu bukan fondasi kekristenan. Kalau Anda punya fondasi mendekat kepada Tuhan hanya karena Anda makan roti dan kenyang, hanya di seputar kebutuhan saja, itu bukan fondasi. Tapi don't get me wrong, kalau Anda punya kebutuhan carilah Tuhan. Halo amin. Tadi pagi saya sudah katakan kalau anakku sakit tapi minta obatnya ke tetangga, saya pasti marah, saya pasti tersinggung. Saudara, saya nggak ngomong Tuhan tidak peduli dengan kebutuhanmu. Tapi kalau fondasi kekristenanmu itu karena kebutuhan, siap-siaplah Bapak Ibu. Di akhir zaman Anda nggak punya fondasi yang kuat. Saudara pasti Anda akan masuk dalam bilangan orang-orang yang akan meninggalkan Tuhan nantinya. Bahkan fondasi kita itu bukan jawaban doa. Halo amin. Karena ada banyak orang sudah siap meninggalkan Tuhan hanya gara-gara doanya tidak terjawab. Itulah sebabnya saudara, orang Kristen, kalau Anda mau jadi orang Kristen yang bertahan di akhir zaman, pikirkan mengapa Anda mencari Tuhan. Kalau kita cari Tuhan hanya sebatas kebutuhan kita. Saudara, orang Kristen yang dangkal itu hanyalah di seputar berkat dan mujizat. Tidak ada yang salah dengan berkat dan mujizat. Tapi yang salah adalah motivasi Anda kalau hanya mencari Tuhan demi itu. Halo amin.
Harus ada sesuatu yang lebih. Makanya Yesus berkata, akulah roti hidup itu. Akulah roti hidup. Lalu dia khotbah sesuatu yang keras pada zaman itu. Dia ngomong begini, ya, barang siapa tidak makan darahku dan makan dagingku dan minum darahku, ia tidak dapat memperoleh hidup yang kekal. Itu keras perkataan. Lalu dia berkata, akulah roti yang turun dari sorga. Kenapa itu perkataan keras? Dan menyebabkan semua orang yang awalnya mengikut dia, di Yohanes 6 dikatakan banyak dari mereka mengundurkan diri. Yang pertama, dia ngomong akulah roti turun dari sorga. Mereka langsung ngomong, bukankah dia ini anak Yusuf? Ini kan anak si Ucup, mungkin gitu ya, karena kenal. Bukankah dia anaknya Yusuf dan Maria? Yang kedua, bagi orang Israel, minum darah, makan daging, kanibalisme itu haram. Tapi Yesus itu nggak ngomong tentang makan daging fisik atau minum darah sungguhan. Yesus sedang ngomong tentang satu kali aku akan mengerjakan karya salib. Dan ketika aku menebusmu, aku membelimu. Aku menebusmu bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Sehingga pada waktu kita ditebus, kita sebetulnya nggak punya hak atas hidup kita. Betul atau betul? Sebab kita sudah dibeli dan Tuhan nggak pernah nyicil, Tuhan nggak pernah kredit. Langsung lunas dibayar. Apa maksudnya lunas dibayar? Saudara, kalau Anda punya mobil, kalau mobil Anda itu masih kredit, berarti Anda belum sepenuhnya memiliki itu mobil. Karena once Anda macet kreditnya, maka pihak bank akan menyita mobil Anda. Betul atau betul? Selama Anda punya rumah, kalau rumah Anda cicilannya belum lunas, Anda belum betul-betul memilikinya. Kenapa? Karena kalau KPR rumah Anda macet di tengah jalan, pihak bank punya otoritas untuk menyita rumah saudara. Betul? Tuhan itu menebus kita itu gak pakai cicilan. Katakan amin. Dia lunas dibayar. Berarti dia memiliki hidup kita. Sebetulnya kita gak punya hak atas hidup kita. Nah itu maksudnya. Jadi waktu Yesus ngomong barang siapa gak makan dagingku dan minum darahku yang gak dapat memperoleh hidup yang kekal. Itu bukan bicara tentang saudara makan tubuh jasmani sungguhan, minum darah sungguhan. Tapi itu adalah kesatuan di dalam Kristus. Waktu Yesus mengerjakan karya salib, kita sudah dibeli. Tuntutan Yesus cuma satu, engkau berserah total kepada the Lordship of Christ. Ketuhanan Yesus. Ada amin. Di situ Anda mencari Yesus bukan supaya cuma sekedar kebutuhan. Tapi Anda kejar Yesus karena Anda ingin mengenal dan Anda ingin berserah total kepada Dia. Ada amin? Kalau tidak, Anda membangun kekristenan saudara dengan fondasi yang salah. Yang pertama adalah cari Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Ada amin? Tengok kanan kiri katakan, you have to do something. Ya, harus melakukan sesuatu untuk mendekat. Gak bisa cuman diem, do nothing. Kalau Anda do nothing, otomatis akan drifting, sudah pasti. Otomatis akan hanyut. Saudara akan hanyut menjauh daripada Tuhan, itu sudah pasti. Makanya Alkitab katakan mendekatlah kepada Tuhan, maka ia akan mendekat kepadamu. Loh, kok seolah-olah kok kita mendekat baru Tuhan mendekat? Enggak, selama ini Tuhan enggak kemana-mana. Bapak Ibu, kitalah yang menjauh, betul enggak? Kitalah yang menjauh dari Tuhan. Tuhan enggak kemana-mana, makanya waktu kita memutuskan untuk do something untuk mendekat, Dia akan mendekat. Amin saudara. Yang kedua, saudara. Yang kedua, catat baik-baik. Yang kedua, mendekat kepada komunitas. Coba kita baca ayatnya, ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih. Dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya. Katakan semakin giat.
melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berarti kuda-kudanya orang Kristen yang kedua selain mendekat kepada Tuhan supaya kita bisa bertahan dan gak menjadi bilangan orang yang murtad. Yang kedua, Anda harus mendekat kepada komunitas. Katakan komunitas. Coba perhatikan, janganlah engkau menjauhkan diri. Berarti, kalau Alkitab katakan janganlah engkau menjauhkan diri, berarti kita bisa gak menjauhkan diri? Yes. Makanya penulis Ibrani ini ngomong jangan menjauh. Karena apa? Karena kenyataannya kita ini berpotensi untuk menjauh. Menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan beberapa orang. Katakan pertemuan ibadah. Saudara, ternyata pertemuan ibadah di sini itu bukan ibadah raya ini loh. Bukan ibadah hari Minggu, ibadah dalam konteks besar begini. Bukan. Ternyata pertemuan ibadah yang ditulis oleh penulis Ibrani pada zaman itu, mereka pembaca pada zaman itu, begitu ditulis pertemuan ibadah, mereka langsung ngeh maksudnya itu bukan ibadah raya begini. Tapi ibadah di dalam kelompok-kelompok kecil. Saudara, karena pada zaman itu sebelum kita mengenal model kelas Yunani, pertemuan kelas model Yunani yang pertemuan besar seperti ini, sebetulnya mereka itu bertemu di dalam rumah-rumah, mereka bertemu di dalam konteks kelompok-kelompok kecil yang jumlahnya itu nggak lebih dari 20 orang. Kenapa? Karena kalau lebih dari 20 orang, konteksnya itu jadi ibadah raya seperti ini. Kalau ibadah seperti ini, semuanya bersifat satu arah, katakan satu arah. Loh berarti pertemuan ibadah raya begini nggak penting dong? Penting. Karena ini bicara soal impartasi, memberikan makanan rohani, memberikan direction. Amin. Tapi ibadah seperti ini itu satu arah, katakan satu arah. Sedangkan kalau Anda baca di sini, coba lihat ada kata apa di sini? Ada kata saling. Marilah kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Lalu apa? Marilah kita saling menasihati. Saudara, di sini kalau semuanya dilakukan saling memperhatikan waktu ibadah raya seperti ini, 2 jam gak kelar saudara. Coba bayangkan saya khotbah tiba-tiba ada yang angkat tangan, interupsi sebentar Pastor Fuji saya mau nanya ayatnya. Bayangkan itu kalau cuma 1 orang. Lah kalau semua orang tiba-tiba interupsi, ini jam 8 malam pun gak kelar ibadahnya. Jadi ibadah di sini itu ternyata sebuah keluarga rohani atau komunitas. Halo amin. Kita nggak boleh menjauh. Nah perhatikan Bapak Ibu. Waktu GMS itu, saya flashback aja ya, supaya Anda kenal. Pertama kali kita diutus tahun 2005. Bapak Ibu nggak mudah. Kenapa? Karena budaya bergereja di kota besar, apalagi di Jakarta. Saudara, tidak banyak gereja yang fokus kepada discipleship atau pemuridan. Tapi lebih banyak gereja yang fokus di mimbar ibadah. Fokus kepada khotbah. Saya masih ingat di tahun-tahun itu ada 10 pengusaha besar. Dia ngomong gini, Pastor Fuji, kalau mau cepat gede gerejanya, gampang langsung buka, dia ngomong langsung buka di 5 titik. Nanti alat musik kita support. Lalu yang kedua, full timer, ini yang gak enak. Full timer paling gajinya berapa sih? Pakai ngomong kayak gitu loh saudara. Yang ketiga, dia ngomong nanti tenang. Venue, space, alat musik kita biayai, bahkan nanti kita main pembicara saja Pak. Ya saya kenal pembicara-pembicara yang magnetik yang bisa menarik massa. Kita main pembicara. Waktu itu kita tolak. Saudara, kita enggak bangun gereja dengan model seperti itu. Saudara, dan guess what? 5 tahun kita itu seperti burung enggak terbang-terbang. Berusaha terbang enggak terbang-terbang. Kenapa? Jumlah jemaat kita itu masih 100, 120, 130, 5 tahun kagak tumbuh. Tapi di momen itu yang saya bangun itu culture. Katakan culture. Saya muridkan, ya bangun kelompok selnya,
bagaimana budaya berkelompok kecil, bagaimana budaya untuk memuridkan, itu melelahkan seperti kayak nggak ada pertumbuhan apapun. Tapi saya tahu 5 tahun itulah kami membangun fondasi, membangun sesuatu yang nggak kelihatan, yaitu di dalam. Saudara, apa yang kami lakukan? Kami membangun budaya, tengok kanan kiri budaya. Dan saya mau GMS Gandaria City. Saya nggak mau budaya ini luntur. Makanya dari sejak awal saya mau tanamkan ini. Apa itu definisi budaya? Sederhana. Budaya itu adalah sesuatu yang Anda lakukan tanpa berpikir. Coba saya mau tanya, orang Indonesia makan nasi mikir nggak? Nggak, karena itu culture kita. Saudara, kalau orang Indonesia nggak makan nasi itu kayak belum makan katanya. Padahal makanannya udah banyak. Betul atau betul? Siapa di sini orang Sulawesi Utara bisa angkat tangan? Orang Minahasa. Nah, di sini ada Pak Happy, silakan Pak Happy. Saudara, kalau Anda pergi ke sana, Anda bisa pilih ada RW, itu anjing. Ada paniki, kelelawar. Yang ketiga ada tikus di Tomohon. Saudara, orang Jakarta disuguhin RW, mikir nggak? Mikir apa ini? Disuguhin paniki, kelelawar. Apa ini? Satu kali kita pernah makan waktu saya balik itu, waktu itu Pastor Yudi makan sama saya makan. Waktu dia makan, waktu dibalik itu persis wajahnya kelelawar itu. Belum lagi tikus, saya makan RW oke, makan paniki oke, tikus saya nggak mau. Sekalipun itu tikus gunung, tapi tetaplah tikus. Makanya satu kali saya disuguhin dicampur, ini ada babi rica, ini ada daging yang lain, apa rica apa gitu ya. Sebelahnya itu tikus. Tapi semuanya dirica-rica, dijejer. Nah saya nggak bisa membedakan. Disuguhin lah makan saya. Baru setelah makan, baru dikasih tahu ini tadi tikus. Kenapa kok kita mikir ketika makan tikus? Karena itu bukan custom kita. Bukan culture kita. Betul atau betul? Orang Chinese makan pakai apa? Sumpit. Makan nasi pun pakai sumpit. Coba Anda masuk ke pedalaman Jawa. Kasih mereka sumpit. Bingung mereka. Karena orang Jawa makan pakai tangan. Makan mie pun pakai tangan. Saudara, kenapa? Kalau dikasih sumpit mereka mikir karena itu bukan culture-nya orang Jawa makan pakai sumpit. Saudara, kalau Anda pergi ke Eropa makan steak itu ada table setnya, table manner-nya. Itu garpu itu bisa 3 macam. Itu pisau, itu bisa ada bermacam-macam pisau. Saudara, mereka begitu disuguhin, langsung mereka tahu pisau mana yang dipakai untuk makan. Kalau Anda coba dikasih berapa banyak pisau, bingung kan? Udah kelamaan Anda pakai tangan makan. Kenapa? Karena Anda pikir itu empal. Kenapa kita mikir? Karena itu bukan culture kita. Betul atau betul? Tapi guess what? Once itu jadi culture, itu nggak akan bisa dihentikan. Coba Anda hentikan orang Indonesia makan nasi, susah. Coba Anda hentikan orang Chinese makan pakai sumpit, nggak bisa. Coba Anda hentikan orang Jawa makan pakai tangan, susah. Coba ngomong sama orang Minahasa, jangan makan RW, susah. Saudara, coba bayangkan kalau pemuridan itu sudah jadi culture di dalam sebuah gereja. Saudara, itu unstoppable. Anda nggak perlu dorong-dorong orang ikut MSJ. Anda nggak perlu dorong-dorong orang untuk memenangkan jiwa. Nggak perlu pakai dipecut-pecut. Kalau itu sudah jadi culture, itu tidak bisa dihentikan. Ada amin. Nah, tanggung jawab Anda dan saya adalah membangun culture ini di sini. Amin.
Saya ulangi, tanggung jawab Anda dan saya adalah membangun culture itu. Sehingga setiap orang yang datang berjemaat tidak lagi dengan mindset aku datang untuk pokoknya aku ibadah raya saja cukup. Gak cukup saudara. Saya katakan gak cukup. Saudara perlu terhisap di dalam kelompok kecil. Ada amin. Tapi kalau Anda Pastor Fuji, saya sudah 1 tahun ini, saya nggak pernah absen. Pertanyaannya, Anda cuma sekedar hadir, setor muka di dalam kelompok kecil, atau Anda betul-betul jadi bagian daripada komunitas. Beda loh, antara Anda hadir di komunitas dengan tinggal dalam komunitas, itu beda jauh. Saudara, bedanya di mana? Bedanya di sini, Anda begitu hadir, Anda membuka diri Anda untuk dimuridkan. Katakan amin. Berarti di titik ini Anda gak cuman sekedar hadir, tapi Anda tutup diri Anda, tidak terkonek kepada siapapun, cuman hahaha saja. Bedanya begitu Anda masuk dalam komunitas, Anda membuka diri, membangun hubungan dengan orang-orang yang ditunjuk Tuhan untuk menjadi pemimpin Anda. Dan di titik itu Anda secara sukarela menaklukkan diri Anda atau menundukkan diri Anda kepada orang yang ditunjuk Tuhan untuk menuntun saudara. Itu harus sukarela. Jadi pendudukan kita nggak boleh karena sistem. Kalau hanya karena hierarki atau karena sistem, itu palsu. Ujung-ujungnya Anda akan memberontak. Itulah sebabnya mendudukan diri itu harus sukarela. Anda secara sukarela menundukkan, menaklukkan diri Anda kepada seseorang yang ada di atas saudara. Tadi pagi saya bagikan ada 3 hal yang membuat orang itu gak mau untuk memberi diri dimuridkan. Yang pertama itu karena trauma, katakan trauma. Mungkin Anda pernah dilukai oleh sosok yang namanya pemimpin rohani. Saudara gak melihat ada manfaatnya tapi malah Anda dimanfaatkan. Anda terluka, kecewa. Atau mungkin, saudara, Anda pernah curhat sama seseorang, cerita saudara jadi bahan gosip. Di titik itu Anda trauma, Anda terluka. Saudara, mungkin Anda ikut CG, bukannya Anda dibangun malah kepahitan. Apa ini Pastor Fuji, ikut CG kok gak sebagus seperti yang iklannya. Saya gak bertumbuh malah kepahitan. Gara-gara mungkin, saudara, di situ ada orang-orang, dalam tanda kutip saya ngomong orang jahat. Orang-orang yang punya motif yang tidak murni. Saudara, Anda dilukai, Anda dimanfaatkan. Dengar baik-baik, saya cuma mau katakan begini. Kalau Anda ke rumah sakit, gak mungkin Anda ngomong sama saya, Pastor Fuji, saya gak mau lagi ke rumah sakit. Kenapa? Karena di rumah sakit ada banyak orang sakit. Kan gak mungkin. Betul nggak? Itu sama seperti Pastor Fuji. Saya ke gereja, saya nggak mau ke gereja lagi, saya nggak mau ke komunitas lagi. Kenapa? Karena ada banyak orang munafik. Ada banyak orang jahat. Saudara, itu sama seperti Anda ngomong, aku nggak mau lagi ke rumah sakit karena di rumah sakit ada banyak orang sakit. Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri bahkan gereja mula-mula, itu ada Ananias dan Safira. Saudara, yang akhirnya mati. Tapi bukan berarti gereja itu gak asli. Gak ada gereja sempurna. Begitu kita masuk, gereja itu gak sempurna. Katakan amin. Dan yes, di gereja juga ada orang-orang yang dalam tanda kutip masih belum bertobat. Ada orang-orang yang belum sungguh-sungguh. Ada orang-orang yang munafik, yes. Saudara, tapi justru itulah, saudara, jangan gara-gara ada orang munafik di gereja, Anda tidak mau ke gereja lagi. Kenapa? Justru Anda berdoa, justru itulah kenapa gereja ada. Kita berdoa supaya orang-orang yang munafik, mereka bertobat gak jadi munafik. Katakan amin. Mungkin ada orang yang pertumbuhannya belum sempurna, belum matang, belum dewasa. Ada orang-orang yang masih kekanak-kanaan. Kita berdoa, siapa tahu 5 tahun ke depan mereka berubah jadi orang-orang yang murni dan tulus. Nah, kalau Anda berharap gereja semuanya malaikat, itu harapan tidak realistis. Saudara,
Nah, bisa jadi ada orang-orang tersebut, tapi itu tidak seharusnya mendefinisikan saudara. Katakan amin. Harusnya trauma itu tidak menghentikan saudara untuk terus bertumbuh. Dan hari ini bersyukur semua pemimpin-pemimpin kita. Saudara, kita saring sekalipun saudara, itu kembali kepada orangnya. Kepemimpinan kita gak pernah one man show. Saudara, kalau memang ada sesuatu, ada pemimpin di atasnya. Ada pemimpin juga di atasnya. Bapak Ibu, yang saya mau adalah demi pertumbuhan rohani Anda, jangan Anda berhenti karena trauma. Katakan amin. Yang kedua, kenapa orang gak mau dimuridkan? Saudara, yang kedua itu karena perfeksionis. Katakan perfeksionis. Ada orang-orang tertentu itu hanya mau dimuridkan oleh orang-orang yang secara status lebih atas daripada dia. Secara ekonomi mungkin. Atau ada orang-orang yang business owner. Dia hanya mau dimuridkan oleh orang-orang yang lebih sukses dari dia. Kalau pemimpinku adalah seorang pegawai swasta, dia gak mau. Ada orang-orang tertentu harus lebih tua secara usia. Jadi perfeksionis. Bahkan ada orang-orang, aku maunya dimuridkan oleh Pastor Philip sendiri. Susah saudara. Kenapa gak Yesus Kristus saja sekalian? Betul atau betul? Kalau Anda cara berpikirnya begitu, saudara harus tahu. Saudara, Yudas itu kurang apa coba? Teman komselnya, itu soko guru semua loh, rasul-rasul. Dia dimuridkan langsung sama Yesus. Tetap ujungnya gagal, betul nggak? Kenapa? Karena kembali kepada tanggung jawab pribadi. Percuma Anda dimuridkan oleh Yesus sendiri, tapi kalau Anda nggak menghidupi tanggung jawab pribadi, Anda pun gagal. Jadi ujungnya adalah, kalau memang Tuhan menempatkan orang di atas saudara itu, mungkin orang biasa, itulah orang yang paling tepat yang Tuhan kirim untuk memuridkan Anda. Katakan amin. Yang keberapa? Yang ketiga, ada orang-orang itu terlalu mandiri. Katakan mandiri. Independen. Maksudnya bagaimana? Saudara, khususnya orang-orang yang memiliki sesuatu yang lebih. Contoh, mungkin Anda adalah artis yang terkenal, influencer terkenal, atau Anda itu pejabat tinggi di luar sana. Anda punya jabatan cukup tinggi dihormati, atau Anda itu punya pengaruh yang besar di luar, atau saudara itu kaya raya. Bapak Ibu, orang yang seringkali punya kelebihan-kelebihan tadi, atau Anda seorang motivator di luar sana, kecenderungannya, nggak semua ya, itu merasa independen atau mandiri. Mereka berkata, aku bisa bertumbuh tanpa dimuridkan. Bapak Ibu, mau sehebat apapun Anda di luar, begitu masuk di dalam gereja, kita hanyalah anak. Katakan amin. Saudara, sekalipun hari ini mungkin Anda itu sukses di luar sana. Lalu di sini Anda dimuridkan oleh seseorang, untuk bertumbuh Anda harus dimuridkan oleh seseorang. Anda harus membuka diri. Katakan amin. Tidak bisa Anda berkata, aku gak perlu orang lain. Aku bisa belajar sendiri, aku bisa bertumbuh sendiri. No. Kebenarannya gak demikian. Katakan amin. Kita butuh orang lain. Saya kasih contoh ya, Saudara, kalau Anda itu misalnya nge-gym. Apa bedanya Anda nge-gym sendiri dengan ada personal trainer? Kalau nge-gym sendiri kadangkala naik dan turun, betul nggak? Aku hari ini mau misalnya 5 kali repetisi. Begitu 1 kali, ya udah 1 kali aja. Kenapa? Nggak ada akuntabilitas, nggak ada seseorang yang Anda perlu merasa memberikan pertanggungjawaban. Tapi coba kalau ada personal trainer, saudara, sudah ya 1 reps aja. Saudara nggak ada, ampun saudara, Anda akan terus dihajar. Kamu pasti bisa. Itulah sebabnya kita butuh orang lain. Halo amin. Yang kedua, saudara, belajar sendiri memang Anda bisa mendapatkan sesuatu. Tapi Anda nggak akan pernah mendapatkan yang namanya impartasi kehidupan. Impartasi itu nggak bisa terjadi lewat kelas seperti ini.
Impartasi kehidupan. Impartasi baru terjadi lewat hubungan, katakan hubungan. Contoh ya, saya kasih contoh sederhana. Dulu saya kalau doa makan, itu gak pernah bergandengan tangan. Tapi karena saya kumpul sama Pastor Philip, tiap kali kalau makan lihat beliaunya gandengan tangan, terjadi namanya impartasi kehidupan. Jadi saya menjadi belajar kalau berdoa makan itu gandengan tangan sekeluarga. Satu kali ada seseorang dekat sama saya. Begitu. Bahkan mungkin gak pernah berdoa makan. Tapi begitu lihat 1 tahun kumpul sama saya, awalnya dia agak ragu, canggung gitu loh. Aduh doa pakai gandengan tangan, apa sih? Tapi gara-gara kumpul sama saya, nular saudara. Jadi cara berpikir kita, nilai-nilai kehidupan itu hanya bisa ditangkap bukan diajarkan. Ada banyak hal, itu can only be caught and not be taught. Hanya ditangkap dengan Anda melihat. Dan itu gak bisa terjadi tanpa hubungan. Katakan amin. Saudara, Anda butuh orang lain. Katakan amin saudara. Nah, berikutnya saudara. Contoh ya, maaf ya ini agak jorok sedikit. Maaf ya, maaf. Saudara kadangkala kita ini laki-laki kan ketemu sama tamu apa lupa. Maaf ya, maaf sekali lagi. Kadang kan ada yang bulu hidungnya lupa dicukur, betul nggak? Ya, nggak tahu ternyata ada 2 bulunya keluar begini. Padahal ketemu sama tamu penting. Siapa yang bisa kasih tahu? Coba, Anda nggak bisa lihat dengan mata sendiri, nggak bisa. Kenapa? Itu posisi blind spot. Katakan blind spot. Coba siapa bisa lihat hidungnya sendiri? Coba. Susah saudara. Paling tidak Anda butuh cermin. Cermin itu simbol dari firman. Katakan amin. Yang kedua, Anda butuh orang lain yang memberitahu. Betul nggak? Bapak-bapak Anda butuh istri Anda untuk ngasih tahu. Betul? Coba misalnya Anda habis makan. Mau ketemu sama orang. Ternyata sambelnya nangkring di gigimu. Coba, ada yang bisa lihat giginya sendiri? Coba bisa angkat tangan nanti kita foto. Susah lihat, kenapa? Karena gigi kita itu posisinya blind spot. Nah, blind spot inilah yang baru bisa diketahui ketika Anda membuka diri untuk dimuridkan orang. Karena terjadinya lewat hubungan. Makanya gak ada orang bisa bertumbuh sendiri. Mau sehebat apapun, Anda butuh orang lain. Katakan amin. Nah posisi blind spot ini, itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena kita tidak menyadarinya. Contoh ya, kalau Anda sadar, Anda datang ke saya, Pastor Fuji, saya ini punya kelemahan saya itu saya gampang emosional. Itu bukan blind spot, karena Anda sadar kelemahanmu. Yang bahaya dari blind spot itu, Anda gak sadar. Saudara, Anda gak sadar kalau lagi sombong. Iya, orang itu sombong. Dari tadi omong besar terus. Saya mah gak kayak begitu. Saya mah rendah hati. Anda gak sadar Anda sedang menyombongkan kerendahan hati. Itu kalau bukan orang lain yang kasih tahu, Anda gak mungkin akan sadar. That's why kita butuh dimuridkan secara pribadi. Katakan amin. Saya sendiri sampai hari ini dimuridkan, saudara. Beberapa tahun yang lalu saya ngomong, Puji kamu itu harus bisa ketemu dengan orang yang berlainan kepribadian. Khususnya kamu harus bisa getting along dengan orang yang kepribadiannya paling kamu alergi. Saudara, saya orangnya cukup saklek di beberapa area. Saudara, dan saya punya kepribadian tertentu. Kalau saya itu nemu orang yang saya alergi, saya langsung ini red flag. Saya gak mau deket-deket. Nah ini merugikan. Akhirnya saya gak bisa kolaborasi sama pemimpin yang lain yang khususnya saya paling alergi. Berarti kesimpulannya adalah, yes Ko Philip saya tahu. Saya alergi sama ini, saya open. Tapi saya mau berubah. Walaupun alergi, saya harus mendekat.
Karena kalau enggak terjadi kolaborasi. Saya harus berubah. Siapa yang bisa ngomong dan berani Anda kasih otoritas untuk bisa marah dan mengoreksi Anda. Itulah esensi pemuridan. Katakan amin. Karena kalau Anda nggak mau dimuridkan, ini yang terjadi. Waktu saya tinggal 4 menit. Gas terus. Oke, ya sudah. Berarti yang telat-telat nanti salahkan yang ngomong gas tadi. Bapak Ibu, kalau gereja itu tidak memuridkan, ada 3 yang terjadi. Yang pertama, kita akan menghasilkan kekristenan yang dangkal. Tadi pagi saya menjelaskan ada 4 K. K yang pertama itu konsumerisme rohani. K yang kedua itu kompartementalisasi rohani. Apa ini gitu ya. Yang ketiga itu kompromi rohani. Yang keempat kemapanan rohani. Saya jelaskan dengan cepat satu persatu. Yang pertama, konsumerisme rohani itu adalah tipe anak Tuhan yang datang hanya di seputar kebutuhan. Ini adalah kekristenan yang berpusat kepada diri sendiri. Semuanya hanya berputar di kebutuhannya. Dia nggak peduli kepada kehendak Tuhan. Dia nggak peduli kepada visi Allah. Dia nggak peduli kepada rencana Allah. Yang penting ini berkaitan dengan kebutuhan, maka aku akan ada di situ. Makanya kekristenan kalau tanpa pemuridan akan menghasilkan jemaat yang mentalnya konsumer semua. Bergereja juga sama, kalau Anda datang mentalnya customer, bubarlah gereja. No, kita ini murid, katakan amin. Kita ada ini untuk kita tahu bahwa ada visi dan rencana Allah. Itulah yang kita harus embrace. Yang kedua, kompartementalisasi rohani. Ini yang namanya mengkotak-kotakan iman. Kita akan menghasilkan orang Kristen yang hanya relevan imannya di dalam gedung gereja. Di luar gereja, iman itu gak jadi relevan di dalam caramu membangun hubungan, cara Anda berbisnis, cara Anda mendidik anak, cara Anda membina rumah tangga. Anda gak akan menemukan iman di situ karena iman hanya kelihatan di dalam gereja. Makanya Anda akan melihat ada orang di dalam gereja beda, di luar gereja beda. Saudara, di dalam gereja ketika menyembah, malaikat iri lihat penyembahanmu. Tapi begitu keluar, iblis iri lihat kelakuanmu. Karena ada yang lebih iblis daripada iblis. Kenapa? Kenapa kita menghasilkan orang yang beda di dalam gereja, beda di luar? Di dalam gereja, kosakatanya rohani semua. Haleluya, jalan 5 langkah, haleluya. Mau duduk, haleluya. Puji Tuhan, Ibu, apa kabar? Oh, Tuhan baik. Tapi begitu keluar, ketemu sama orang teman-teman kantor Anda, teman-teman dunia. Anda perkataannya cabul, perkataan kotor, kata makian keluar. Loh kok beda di luar sama di dalam? Itulah gereja tanpa pemuridan. Yang ketiga, apa saudara? Kompromi. Ada banyak orang Kristen mengaku Yesus itu Tuhannya, tapi dalam hatinya penuh dengan Tuhan yang lain. Banyak berhala. Di zaman Israel dulu ada banyak orang ikut Tuhan. Mengakui bahkan menyembah Tuhan. Dialah Yahweh. Tapi pada saat bersamaan mereka juga punya berhala Asyitoret. Mereka punya berhala A, berhala B, berhala C. Tuhan cuma salah satu daripada berhala-berhala mereka. Dengan kata lain ada banyak orang mengaku Yesus itu Tuhan. Tapi dalam hatinya penuh dengan berhala. Berhala pada zaman sekarang bukan patung. Itu bisa apa saudara? Bisa dirimu sendiri jadi Tuhan. Bisa harta, bisa uang, kesenangan, dosa, kebiasaan buruk. Banyak berhala di hati manusia. Makanya orang semakin dekat sama Tuhan, semakin kejar Tuhan, pasti akan lepas, banyak melepaskan. Itulah yang terjadi sama Paulus. Karena aku ingin kenal Yesus, maka aku melepaskan apa yang dulu aku anggap berharga. Betul enggak? Apa yang dulu aku anggap berharga, aku anggap sampah. Makanya kenapa sampai di sini banyak orang itu jaga jarak sama Tuhan. Dia enggak mau terlalu dekat sama Tuhan karena dia tahu kalau semakin dekat banyak hal yang perlu dilepas. Dia juga enggak mau terlalu jauh karena takut gak diberkati. Makanya banyak orang jaga jarak. Sudahlah, cukuplah
Aku jadi orang Kristen pokoknya setiap minggu rajin ke gereja cukup. Tapi sudahlah gak usah pemuridan. Gak usahlah connect-grupan. Ruwet. Karena Anda tahu begitu Anda masuk di dalam connect group. Saudara, Tuhan mulai dealing dengan isu-isu kehidupan kita. Di hati kita. Betul atau betul? Tapi Anda juga gak mau terlalu jauh. Kenapa? Takut tidak diberkati. Banyak orang itu takut takut. Mereka itu jaga jarak seperti orang di tol. Jaga jarak. Gak mau terlalu deket, takut nubruk. Gak mau kejauhan, takut ketinggalan. Betul atau betul? Tengok kanan kiri, kamu yang mana? Mau saya gas terus? Waktu saya sudah overtime. Saudara. Nah, yang berikutnya itu namanya kemapanan rohani. Saya gak perlu ulang, Anda dengar message saya tadi pagi. Kenapa Laodikia itu dimuntahkan sama Tuhan? Karena dia gak panas, gak dingin. Air di Hierapolis, kota sebelah itu panas. Itu menyembuhkan. Di kota sebelah Kolose, karena Laodikia gak bisa menghasilkan, gak ada sumber air sendiri. Di Kolose itu dataran tinggi, airnya dingin, menyegarkan. Tapi begitu dipasang pipa, sampai di situ airnya jadi suam-suam. Karena penuh dengan kadar mineral. Maka begitu nyampe di Laodikia, itu seperti Anda minum dari air ledeng yang sudah berkarat. Keruh, kuning, rasanya karat. Coba begitu Anda minum, pasti mau muntah karena rasanya rasa besi. Atau pernah gak Anda minum dari termos yang zaman dulu itu? Yang udah lama di dalam termos, begitu Anda minum, dia gak panas, gak dingin. Dan rasanya rasa besinya termos. Anda pasti mual mau muntah. Saudara, alangkah baiknya kalau engkau panas dingin. Maksudnya apa? Alangkah baiknya kalau engkau berguna. Laodikia itu gereja yang membuat Tuhan muak atau mual. Kenapa? Mereka ngaku kaya, tapi mereka gak ada gunanya. Mereka gak panas, mereka gak dingin, mereka suam-suam. Itulah gereja yang menghindari pemuridan. That's why, kalau Anda suam-suam, coba cek. Jangan-jangan Anda tidak mendekat kepada komunitas. Saudara, entah karena trauma, entah karena merasa perfeksionis, Anda cari pemimpin yang paling ideal, atau Anda merasa independen bisa bertumbuh sendiri. Saudara, yang terakhir, poin yang terakhir, saudara, yang terakhir. Memotivasi dan membimbing atau memuridkan orang lain. Coba kita baca ayatnya, kembali ke Ibrani 10, perhatikan ayat 24 sampai 25. Perhatikan kata-kata ini. Dan marilah kita saling memperhatikan, katakan memperhatikan. Supaya kita saling mendorong, katakan mendorong. Dalam kasih dan pekerjaan baik. Janganlah engkau menjauhkan diri bla 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 seperti yang dibiasakan beberapa, tetapi marilah kita saling menasihati, katakan menasihati. Di sini ada kata apa saudara? Memperhatikan, mendorong, menasihati. Itu semua kata aktif, itu semua kata kerja. Bapak Ibu, saya bersyukur kalau ada orang-orang itu ada di titik teachable. Maksudnya apa? Anda sudah di titik bersedia untuk dimuridkan atau bersedia untuk diajar. Tapi rupa-rupanya Tuhan gak mau berhenti di situ. 2 Timotius 2 ayat 2 berbunyi demikian. Paulus ngomong sama Timotius, semua apa yang sudah kuajarkan, semua nilai pemuridanku kepadamu, jangan berhenti di dirimu sendiri. Tapi percayakan juga kepada orang lain yang dapat dipercayai. Katakan dapat dipercayai. Apa kategori orang yang dapat dipercaya? Ternyata yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi Paulus simpelnya itu ngomong begini, Timotius, semua pemuridanku kepadamu, jangan berhenti di dirimu. Tapi teruskan itu bukan kepada sembarang orang. Teruskan itu bukan hanya kepada orang yang suka belajar, tapi dia juga bersedia mengajar orang. Teruskan itu kepada orang yang mau dimuridkan, tapi juga mau memuridkan orang.
Karena ada tipe orang yang tipenya itu laut mati. Tahu laut mati? Maunya diajar. Maunya bagus karena dia mau belajar. Maunya dimuridkan. Maunya di apa saudara? Maunya dituntun. Tapi giliran dia ditantang untuk jadi pemimpin, untuk menuntun orang, memuridkan orang, dan memotivasi orang, dia nggak mau. Dan alasannya banyak. Nggak punya waktu lah. Betul nggak? Lalu apa? Aku nggak pandai bicara lah. Aku terlalu sibuk lah. Saudara, apa alasan kenapa orang tidak mau memuridkan? Beberapa alasan utama adalah merasa nggak mampu. Dengar baik-baik, Tuhan tidak cari orang yang mampu pada awalnya. Tuhan cari orang yang bersedia, orang yang mau. Katakan amin. Karena orang yang mau pasti dimampukan sama Tuhan. Amin saudara. Yang kedua alasannya terlalu sibuk. Bapak Ibu coba lihat orang yang super sibuk. Tapi masih bisa main golf tuh. Betul nggak? Coba lihat anak muda single bekerja yang sibuknya bukan main. Masih punya waktu untuk pacaran tuh. Yang ketiga, coba lihat. Ya, saya punya teman, punya pabrik saudara. Dia itu sibuknya bukan main. Ternyata dia masih punya waktu lomba Tamiya. Tahu lomba Tamiya? Lomba Tamiya itu loh. Jadi sebetulnya kita hanya make the time untuk apa yang kita anggap penting. Apa yang kita anggap penting, kita akan ciptakan waktu. Makanya Anda lihat orang-orang yang super sibuk, masih bisa punya waktu untuk hobinya. Masih punya waktu untuk nongkrong di depan kolam ikan yang isinya koi. Berjam-jam. Loh katanya gak ada waktu. Tapi kok bisa nongkrong berjam-jam ngurusin koi. Karena koi itu penting bagi hatinya. Saudara, saya mau tanya, kalau Anda merasa bahwa Yesus itu penting bagimu, saudara akan perhatikan perkataannya. Go and make disciples. Katakan amin. Gak mungkin Anda berkata Yesus itu penting. Tapi kata-kata kalimat, saya mau katakan itu perintah terpenting. Go and make disciples, itu perintah yang terpenting. Itu naik, sebelum dia naik ke sorga, dia berikan sebuah amanat. Kalau memang Yesus penting bagimu, maka amanat agung akan penting bagimu. Amin saudara. Lalu apalagi ketakutan saudara? Banyak orang gak bertumbuh sederhana. Coba ya, saya tutup dengan ini. Apa bedanya jadi peserta retreat dengan panitia? Bedanya di sini. Kalau jam 10 sudah bubar, peserta masuk ke kamar dan tidur. Panitia begadang sampai jam 2 meeting. Betul ya? Peserta datang, misalnya katakanlah datang di tempat retreat jam 12. Panitia itu sudah datang dari pagi. Mereka prepare everything. Mereka datang melayani. Amin. Lalu apa perbedaan kedua? Perbedaan kedua adalah perubahan hidupnya jauh lebih permanen. Kenapa? Yang satu cuma nerima. Tapi yang satu belajar memberi. Makanya orang yang sudah jadi pemimpin, bukan berarti gak pernah jatuh atau gak bisa jatuh. Tapi orang mau jadi pemimpin, mereka memuridkan orang, mereka gak hanya bertanggung jawab atas diri mereka, tapi mereka juga bertanggung jawab atas orang lain. Itulah sebabnya, saudara, orang yang melayani, orang yang memimpin, saudara, punya kans untuk meninggalkan Tuhan jauh lebih kecil. Contoh yang paling simpel aja, paling simpel. Ya paling simpel, sederhana. Saudara, dulu siapa yang pernah zaman-zaman ada Army of God itu ada stiker ditempel di mobil? Saudara, oh mungkin Anda gak zamannya. Zaman dulu pernah kita bikin stiker gede, begitu ditempel di mobil, langsung orang yang biasanya pakai bahu jalan, nerobos lampu merah, jadi gak berani. Gara-gara stiker tadi. Army of God. Ya, tentara Tuhan. Ya, berperang untuk righteousness and holiness.
tapi ngelanggar lampu merah, kan gak lucu. Gara-gara Anda melayani, Anda jadi mikir, lebih banyak kekang sucinya. Anda jadi mikir 2 kali, nanti kalau aku buat begini, aku ini pelayan Tuhan, aku ini orang yang memuridkan. Saudara, Anda kalau jadi member di dalam cell group, Anda datang terlambat, it's okay, dimaklumi. Tapi kalau Anda pemimpin, datang terlambat, perlakuannya akan beda. Itu sama seperti anak Anda umur 2 tahun, kakinya nangkring di kepala saudara. Lucu kan, Anda cium-cium kakinya malah. Lucu, coba anakmu umur 17 tahun, kakinya nangkring di kepalamu. Perlakuannya pasti beda. Kenapa? Anda menuntut tanggung jawab lebih. Halo, amin. Makanya orang yang mau memuridkan, Anda diajar bertanggung jawab lebih. That's why itu akan membuat Anda bertahan sampai akhir. Mari bangkit berdiri sama-sama.